Nah, ini ya teman, pertemuan yang ke-9. Judulnya adalah menulis kode dengan prinsip sesuai guidelines dan best practice. Jadi sebetulnya di sini banyaknya teori lagi nih ya teman-teman. Tapi mungkin nanti akan saya sisipkan beberapa hal yang sifatnya praktek gitu ya, tentang best practice ketika kita bekerja dengan form. Nah, di video yang kemarin atau yang hari ini yang saya rilis ke teman-teman itu kan ada juga ya penanganan beberapa hal yang berkaitan dengan penanganan error di form ya, seperti yang tadi sudah saya buatkan videonya. Tadi itu apa ya? Jika parameter tidak ditemukan gitu ya dalam sebuah halaman. Karena bekerja dengan form itu kan melibatkan post method ya, metode post dan get. Biasanya kalau di form menggunakan post gitu ya ke halaman yang dituju. Sehingga ketika kita mengakses halaman yang dituju tidak melalui form, melainkan secara langsung, biasanya kalau tidak ditangani dengan baik, variabel-variabelnya itu undefined gitu ya, akan mengakibatkan error. Nah, sehingga di situ adalah error-error yang biasa ditemukan ketika kita bekerja dengan form apabila tidak teliti gitu ya dalam menggunakan form. Nah, itu sudah saya buatkan ya tutorialnya. Nah, nanti di pertemuan kali ini juga akan saya sisipkan lagi tentang best practice menggunakan form, yaitu dengan mengecek tipe datanya gitu ya. Karena tipe data yang dihasilkan ketika kita menginputkan sebuah nilai di form, itu defaultnya adalah string. Defaultnya selalu string ya teman-teman. Nah, tapi dia bisa mengkonversi secara langsung apabila kita menginputkannya angka. Dia akan langsung diketahui dengan angka gitu ya. Nah, namun kita juga harus melakukan penanganan apabila yang diinputkan itu yang dikendakinya angka, tapi yang diinputkannya misalkan bukan angka gitu ya. Misalkan form untuk menghitung, misalkan kemarin itu ya, tugasnya menghitung perpangkatan gitu ya. Kalau yang diinputin oleh user yang bukan nilai angka gimana? Ya kemungkinan akan error kalau kita tidak memberikan sebuah penanganan gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan pelajari best practice ketika menggunakan form, terutama yang menginput angka, itu best practice-nya gimana melakukan pengecekan terhadap untuk memastikan bahwa yang diinputkan itu tipe datanya angka gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti di kaitannya dengan best practice gitu ya. Oke, kita mulai aja di halaman yang pertama. Jadi di sini cukup banyak ya materinya, teman-teman. Di situ kita akan mempelajari tentang best practice menggunakan HTML, CSS, PHP gitu ya. Bagaimana cara menuliskan kode program yang baik, mudah dibaca, dan mudah di-maintain. Prinsipnya seperti itu. Jadi ini sudah best practice itu sudah di luar dari syntax error ya. Semuanya udah nggak ada error gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa membuatnya menjadi lebih baik lagi, lebih rapi lagi gitu ya. Nah, di sini coding standar dari HTML ya. Semua kode HTML yang akan ditulis harus terstruktur. Sehingga sebelum mulai menulis kode program, kita harus memeriksa spesifikasi project yang akan dikerjakan, seperti HTML yang akan digunakan. Nah, karena gini teman-teman, kenapa kita harus memeriksa spesifikasi HTML yang akan digunakan? Karena kalau nggak salah di awal-awal pertemuan saya sudah sampaikan bahwa HTML itu kan ketika rilis pertama kali, itu nggak langsung HTML versi 5 ya teman-teman. Nah, yang kita gunakan sekarang itu HTML versi 5. Dulu-dulu tuh ada versi 3 dan seterusnya ke bawah gitu. Nah, sehingga kita harus perhatikan spesifikasi HTML yang akan kita buat dalam sebuah project itu yang dikehendaki versi berapa gitu. Karena setiap versi memiliki penanda khusus ya.
Nah, ciri atau penanda khusus dari HTML5 itu seperti ini, teman-teman. Tanda seru, doctype, HTML. Yang biasa kita buat itu kan menggunakan standar HTML5 ya. Jadi memang kita sudah ke sana gitu. Tapi siapa tahu ya ada yang menghendaki di bawahnya, ya berarti kita nggak perlu menggunakan doctype. Gitu ya. Dan atau jangan sampai justru kebalikan ya, kita lupa menuliskan doctype-nya ketika membuat project HTML gitu ya. Karena sebagian browser sekarang sudah support ke HTML5 gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan standar HTML ini di sini ya. Jadi best practice-nya teman-teman perhatikan dari markup untuk versi HTML. Versi HTML-nya gitu ya. Nah, berikutnya ini ada nge-lag kenapa ya? Elemen dan atribut harus ditulis menggunakan huruf lowercase atau huruf kecil gitu ya. Penamaan atribut di sini yang dimaksud. Kayak misalkan kemarin ya kita mau memberi nama fname, lalu ada fpassword gitu ya, pas buat validasi login gitu ya, femail gitu. Nah, itu semuanya harus dibuatkan dengan lowercase. Ya, jangan menggunakan kapital, huruf kapital, karena itu bukan bagian dari best practice. Walaupun kalau kita menggunakan huruf kapital itu juga nggak akan error sih, ya. Karena HTML ini bukan apa namanya script yang case sensitif gitu ya. Jadi dia akan sangat toleran terhadap perbedaan dalam penulisan, ya nggak mudah error gitu. Berbeda dengan kalau server side script ataupun JavaScript ataupun JavaScript gitu ya. Itu harus kita perhatikan case sensitivitasnya gitu ya. Nah, selain itu juga di sini menuliskan seperti ini juga dianggapnya salah ya. Kita harus menggunakan huruf kecil ya. Baik di bagian nama atributnya maupun di value-nya biasanya memang dengan huruf kecil. Itu best practice-nya. Jadi tolong diingat-ingat gitu ya agar sesuai dengan convention. Kalau di bagian tag HTML, ya kita tahu bahwa tag HTML itu selalu ada opening dan closing. Tapi nggak selalu ya teman-teman. Ada juga tag yang nggak punya closing ya. Nanti kita lihat beberapa di antaranya seperti image. Image itu kan nggak ada closing tag image-nya ya. Nah, itu berarti kita harus lebih hati-hati. Tetap harus ditutup tapi dengan cara yang berbeda. Kalau secara umum kan tag itu penutupnya tinggal dikasih slash gitu ya, slash gitu. Sama depan belakang, cuma yang membedakan belakangnya dikasih slash gitu. Tapi untuk beberapa tag khusus seperti image gitu nggak pakai cara seperti itu. Jadi kita mungkin harus hafalkan beberapa tag yang spesial seperti itu. Nah, baik elemen yang kosong maupun yang tidak kosong harus memiliki tag penutup yang sesuai. Maksudnya jangan sampai di sini opening tag-nya H1, di belakangnya closing-nya H2 gitu. Kadang-kadang kalau copy paste suka kayak gitu tuh ya. Kita copy paste biar cepat. Maksudnya ingin kita ganti H2, yang belakangnya lupa kita ganti gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Karena teman-teman heading di sini itu mempengaruhi search engine ya. Teman-teman tahu nggak search engine kayak Google search engine dalam menentukan ranking di halaman itu dia memperhatikan metadata dari heading ini ya. Jadi setiap tag itu mempunyai skor metadatanya dalam algoritma search engine. Jadi kita jangan beranggapan bahwa ini hal yang sepele gitu karena salah menentukan markup itu bisa jadi nanti web kita itu tidak mudah ditemukan oleh search engine ya. Jadi semantik dari HTML itu kita harus perhatikan urutannya. H1 itu memiliki skor yang lebih tinggi dari H2 dan seterusnya. Tapi bukan berarti biar mudah ditemukan oleh search engine kita pakai H1 semua, itu kan jelek di secara tampilan ya, gede gitu, dan juga nanti prioritasnya juga jadi bingung sih search engine. Jadi yang baik itu ya kita tentukan mana yang headline utama itu biasanya H1, nanti sub headline H2 dan kayak gitu. Karena dia memiliki skor-skor tersendiri di search engine ya gitu. Begitupun elemen kosong, ya jangan lupa ditutup. Kadang memang kita perlu ya membuat sebuah elemen kosong kayak misalkan kemarin ya kita buat
kontainer, tapi di halaman HTML-nya belum ada isinya kontainer tersebut karena ingin kita manipulasi lewat JavaScript gitu ya. Melalui inner HTML ataupun melalui konten teks konten gitu ya. Banyak cara. Sehingga memang seringkali kita mendapatkan elemen HTML yang kosong. Itu nggak masalah, yang penting kita perhatikan ada opening tag dan closing tag. Khusus untuk elemen dengan single tag, nah ini ya yang tadi kita bicarakan bahwa single tag itu tidak memiliki penutup yang mirip dengan opening tag ya. Harus menggunakan simbol seperti ini di bagian akhir statementnya. Nah ini ya. Jangan sampai di sini ada opening tag-nya tapi kita lupa menggunakan penutupnya gitu ya. Berikutnya, nah untuk elemen bersarang atau nested elemen harus ditulis dengan benar sesuai dengan susunan tag-nya. Maksudnya gini teman-teman. Dalam kita menyusun sebuah tag itu kan ada hubungan parent and child gitu ya. Mana yang sebagai induk, mana yang sebagai anak. Kayak ini some text yang di-update oleh tag paragraf atau tag P itu dia sebagai anak dari div gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena dia sifatnya adalah child atau anak, maka dalam penulisan tagnya dia harus masuk ke dalam gitu. Nggak boleh sejajar ataupun justru malah lebih ke dalam gitu. Lebih keluar gitu, nggak boleh. Walaupun sebetulnya kalau dijalankan pun nggak mengakibatkan error. Sekali lagi kalau HTML ini jarang sekali mengakibatkan error. Dia lebih toleran. Tetapi akibatnya kalau kita tidak konsisten dalam menyusun sebuah elemen-elemen, terutama elemen-elemen yang nested, yang bersarang, itu nanti akan sulit untuk dibaca gitu ya. Hubungan parent and child-nya gitu ya. Sangat sulit untuk dibaca kalau kitanya nggak rapih nulisnya. Sekali lagi, tolong diperhatikan ini. Nah kayak ini, lihat itu ya. Kacau balau nggak karuan ya. Di sini div, tutupnya di sini. Ini p, tutupnya di sini. Jadi overlapping nggak karu-karuan gitu. Kita juga bingung ini gimana nih. Hubungan bapak anaknya gimana nih, hubungan induk sama anaknya. Nah, kalau kayak gini kan mudah dibaca. Berikutnya adalah nilai dari sebuah atribut. Ya, kita tahu atribut itu akan memiliki nilai. Ya. Nah, dalam memberikan nilai juga ada aturan ya teman-teman. Misalkan ini, menuliskan nilai value dalam sebuah elemen HTML dari sebuah atribut harus menggunakan tanda petik 2. Kayak gini nih, petiknya 2, nggak boleh. Best practice-nya petik 2, bukan petik 1. Walaupun kalau kita menggunakan petik 1 error nggak error gitu ya. Tapi sekali lagi, best practice-nya ya atau convention ya itu menggunakan double quote petik 2. Walaupun nilai tersebut berupa nilai numerik gitu ya. Tetapi teman-teman, ada kalanya kita mau nggak mau harus memakai petik 1. Misalnya kayak gini. Kita ingin menuliskan ini, tetapi kita sisipkan di dalam kode PHP gitu ya. Jadi HTML yang kita sisipkan dalam kode PHP. Ketika menulis echo-nya sendiri kan udah ada double quote ya. Nah ini kalau di dalamnya double quote lagi gini, itu malah justru berdampak error. Sehingga ketika kondisinya seperti itu, kita menyisipkan HTML di dalam PHP, ya mau nggak mau ya, harusnya tadi double quote jadi single quote. Ya, tapi itu kan kasus-kasus tertentu saja ketika kita memang bekerja secara bersamaan beberapa jenis script yang berbeda gitu ya. Tetapi sekali lagi, kalau misalkan murni HTML, best practice-nya adalah double quote gitu ya. Nah ini ya walaupun dia adalah sebuah angka, kita jangan sampai lupa ya menuliskan quote-nya gitu. Semua harus diperhatikan quotation-nya. Lalu juga masalah indentasi. Indentasi itu tadi ya masalah penempatan kedalaman
dalam menyusun sebuah markup gitu ya. Gunakan double spasi untuk indentasi dari kode. Jadi ini dikasih spasi 2 kali gitu ya. Ya standarnya memang kayak gitu, 2 kali. Kalau 1 terlalu kecil nanti nggak jelas ya. Nah kalau 3 juga kelebihan. Jadi memang standarnya ada 2. Lalu gunakan indentasi secara konsisten untuk memudahkan dalam membaca kode. Ya, ya sekali lagi konsistensi itu penting. Ya. Konsistensi dalam gaya pemrograman itu sangat penting agar program yang kita buat menjadi lebih mudah untuk dimengerti dan mudah dibaca. Ketika ada sebuah elemen yang di dalamnya terdapat lebih dari 1 baris kode, ya, seperti yang terlihat di contoh sini, berikan indentasi pada konten elemen antara tag awal dan tag akhir untuk memudahkan dalam melihat di mana elemen dimulai dan akhir. Jadi salah satu fungsi yang lainnya juga berkenaan dengan indentasi adalah untuk mengetahui mana awal kelompok elemen tersebut dan mana akhirnya gitu. Seperti ini kan. Kita tahu bahwa kelompok list item ini karena dia memiliki indentasi yang sama, kita langsung mengetahui oh berarti ini semua ini adalah bagian atau child dari unordered list UL gitu ya. Bayangkan kalau misalkan kita membuat indentasinya nggak benar, misalkan LI yang ini lebih dalam lagi gitu. Nanti kita bisa beranggapan oh LI ini adalah anak dari LI ini, padahal nggak, dia sebenarnya satu level gitu ya. Tidak ada hubungan antara LI satu dengan LI yang lain adalah hubungan parent and child itu nggak, ya, dia semua satu level. Tapi kalau kita menuliskannya dengan indentasi yang berbeda itu bisa membuat kita punya persepsi yang berbeda juga. Gitu. Nah sekali lagi itu harus diperhatikan. Nah lalu encoding atau charset ya standarnya menggunakan UTF-8 ya, seperti yang biasa kita gunakan selama ini. Mana ya? Saya tunjukin. Yang biasa kita gunakan juga beberapa pelatihan itu kita selalu menggunakan UTF-8 ya. Ini ya misalkan kita buka nah ini UTF-8 dan language-nya adalah Inggris gitu ya. Dan ini menggunakan format HTML5. Beberapa contoh untuk encoding karakter yang biasa digunakan. Nah ini ya. Nanti ini bisa diapakan ya. Ini untuk menuliskan simbol apa? Add gitu ya, copyright gitu. Nanti akan terlihat di HTML-nya itu bukan tulisan and copy tapi simbol copyright gitu ya. Lalu juga ada simbol untuk menambahkan spasi dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas Anchor. Jadi Anchor itu adalah tag ini href gitu ya. Ini sering disebut sebagai anchor tag gitu ya. Jadi kalau ada istilah anchor tag itu berarti teman-teman berarti href yang biasa kita buat untuk menyusun sebuah link ya. Itu sebutannya adalah anchor. Di sini ada aturannya teman-teman. Saat Anda ingin memberi tautan ke bagian di dalam dokumen atau HTML, gunakan atribut ID. Ya. Maksudnya gimana sih? Ternyata kita bisa pindah-pindah dalam sebuah halaman ya teman-teman. Nggak mesti harus ke halaman yang berbeda. Di satu halaman pun kita bisa menggunakan anchor ini. Nah, caranya seperti ini. Ya. Di bagian URL href-nya, yang biasanya kalau ke halaman yang berbeda tuh kita tuliskan di sini misalkan process.html gitu ya. Karena kita menuju ke halaman yang berbeda. Ya, tapi kalau ingin menuju ke halaman yang sama, ya di dalam dokumen HTML, di dalam dokumen yang sama maksudnya, kita bisa menggunakan hashtag, ya lalu menuju ke bagian kontainer yang mana, ID yang mana gitu. Misalkan ya kita ingin ke bawah secara langsung gitu ya, di bawah itu ada misalkan ke footer, nah footernya kita kasih ID misalkan, ID apa gitu. Dan nanti ketika ini diklik, dia akan langsung otomatis scrolling ke bawah gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ini.
Nah, ini penting ya. Jika kita ingin memudahkan untuk bernavigasi di halaman yang sama, ya kita bisa menggunakan anchor tag dengan target dari kontainernya. Kita sesuaikan. Nah, namun ada beberapa bahasa pemrograman yang memang tidak support dengan ID seperti ASP.NET gitu ya. Dia bisa diganti dengan istilah ini, name ya, name anchor. Jadi kalau di HTML ini kita bisa menggunakan ID gitu ya. Lalu komentar. Ya, komentar ternyata juga penting di HTML, teman-teman. Bukan hanya di ketika kita menuliskan kode di JavaScript ataupun di PHP. Dan di HTML pun sebaiknya kita secara konsisten menuliskan komentar-komentar. Nah, hanya saja untuk di HTML, cara memberikan komentarnya memang tagnya agak panjang nih, ya. Kalau di PHP kan cukup slash-slash gitu aja ya. Nah, kalau di HTML tuh kita agak panjang nih. Buatnya kayak gini. Tanda kurung siku, tanda seru, strip-strip, nanti nutupnya strip-strip, kurung siku. Nah, biasanya ini yang menjadikan kita agak malas, tidak rajin memberikan komentar pada tag-tag HTML yang kita buat ya, karena memang ininya rada panjang gitu. Tetapi dengan memiliki code editor yang bagus, proses pengerjaan, pembuatan opening tag dan closing tag untuk komentar itu bisa lebih cepat gitu ya. Tinggal diatur aja. Biasanya setiap apa namanya? Setiap code editor memiliki caranya sendiri-sendiri yang biasa disebut sebagai code snippet ya, yang memudahkan kita dalam mengenerate kode-kode yang sering kita akses gitu ya. Nah, silakan teman-teman nanti pelajari di sesuai dengan code editor yang teman-teman gunakan ya. Beda-beda setiap code editor itu. Kadang-kadang ada pluginnya juga ya. Lalu masalah aksesibilitas ya, gunakan H1 heading 1 sampai dengan heading 6 untuk mengidentifikasi heading. Nah, jadi memang secara default heading itu ada 6 ya teman-teman, 1 sampai 6. Nah, heading yang dengan nilai yang terkecil itu secara default memiliki font size yang lebih besar. Jadi heading 1 default font size-nya itu lebih besar daripada heading 2 dan seterusnya gitu ya. Walaupun kita bisa merubahnya menggunakan CSS ya, tapi sebetulnya yang dimaksud dengan semantik itu bukan hanya karena masalah apa itu kan bisa dirubah dengan CSS. Oke, ukuran fontnya memang bisa dirubah, tetapi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ketika kita yang kita bicarakan adalah metadata ya, untuk memudahkan search engine dalam mencari sebuah konten ya, H1 tuh akan selalu memiliki skor yang lebih gede daripada H2 walaupun kita atur font size-nya kecil gitu ya. Jadi hal seperti itu yang harus kita perhatikan just dengan bijak, kapan kita harus menggunakan H1, kapan kita harus menggunakan H2 dan seterusnya. H1 digunakan untuk apa? Ya terutama untuk judul-judul yang utama gitu ya. Nanti H2 itu bisa subjudul, nanti H3 subnya lagi kayak gitu ya. Itu penerapan yang mudahnya seperti itu. Lalu gunakan elemen list, unordered list. Jadi UL itu singkatan dari unordered list, sedangkan OL adalah ordered list dan LI adalah list item untuk mengelompokkan tautan. Ini belum pernah ya kita pelajari ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja coba di sini ya untuk memahami UL, OL, LI itu bedanya apa? Open folder. Kita open folder di mana ya? Lab. JWD Lab. JWD 8 ya. 9, sorry. Kita buat di sini JWD 9. 9 JWD 9.
Oke, kita tambahkan satu buah file index.html. Ya, kita pastikan tidak ada salah menulis. Oke, lalu kita tambahkan standar HTML5. Ya. Nah, kita akan belajar apa bedanya UL, OL, dan LI gitu ya. Kalau tadi dikatakan bahwa gunakanlah UL, OL, ataupun LI dalam mengelompokkan tautan. Mengelompokkan tuh contohnya kayak gini. Misalkan kita punya hobi gitu ya. Berarti kita bisa, misalkan kita buat dulu headingnya deh. Hobiku gitu ya, hobiku. Nah, kita kan ingin mencoba mengelompokkan hobi-hobi kita gitu ya. Nah, disinilah saat yang tepat menggunakan UL ataupun OL. Nanti kita lihat bedanya UL dan OL. Kalau UL itu unordered list, artinya tidak diorder, unordered, tidak diorder. Lalu ada list item, LI. List item adalah bagian dari child dari UL. Ya, misalkan di sini hobi yang pertama adalah jogging. Hobi berikutnya adalah membaca. Mohon bisa di itu di apa? Mute ya. Nah, lalu harus mana tadi? Nah, ini LI. Jogging, membaca, lalu misalkan traveling. Nah, anggaplah itu ya, sekedar contoh, nggak perlu banyak-banyak. Nah, ini adalah mengelompokkan hobi. Lalu kita membuat contoh yang lain untuk mengelompokkan hal yang lain ya, tapi menggunakan OL gitu. Nanti hasilnya bedanya kayak gimana? Misalkan ini hobiku, lalu di sini adalah minuman favorit. Kita ganti OL ya. Misalkan di sini minuman favoritku apa ya? Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini belum di save ya. Save dulu. Nah, itu ya teman-teman bisa lihat perbedaannya. Yang atas ini kan digunakan menggunakan UL atau unordered list, sedangkan yang bawah ini menggunakan OL, ordered list. Bedanya hanya masalah ini ya teman-teman. Kalau unordered berarti tidak diorder, jadi nggak ada angkanya. Sedangkan kalau ordered itu ada angkanya, diorder, diurutkan. Gitu
Gitu ya. 1, 2, 3. Secara default dia sudah memiliki default seperti ini. Nah, kalau di CSS-nya untuk mengakses ini kita bisa menggunakan list style-nya ya teman-teman. Jadi misalkan kita buat di sini file CSS gitu ya. Style.css. Untuk bisa menghilangkan atau merubah dari jenis list item, jenis ya tadi yang itu kita bisa menggunakan perintah ini teman. List style. Nah, list style itu seperti ini defaultnya. Nah, misalkan untuk yang OL tadi ya, tadi kan 1, 2, 3 gitu ya. Kita bisa ubah di sini untuk yang misalkan lower alpha gitu ya. Nanti hasilnya dia di order berdasarkan huruf gitu. Kalau defaultnya kan berdasarkan angka ya. Nah, kita juga bisa merubahnya berdasarkan huruf. Style CSS. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, itu ya, sekarang berubah menjadi berdasarkan angka. Nah, itu mungkin bisa diingat-ingat oleh teman-teman ketika teman-teman membutuhkan untuk melakukan pemanipulasian terhadap default dari list item, baik yang itu ordered atau yang unordered gitu ya. Itu bisa melakukan pengaturan pada list style ya, pada atribut list style gitu ya. Nah, kalau mau ngilangin gimana Pak gitu ya? Kalau mau ngilangin misalkan kita yang atas tadi ingin kita hilangin ya, UL, LI, kita bisa hilangkan dengan sama list style, lalu kita berikan perintah none. Nah, nanti dia akan hilang tuh. Nah, itu ya. Biasanya ini digunakan untuk membuat menu yang top menu gitu ya. Jadi ditampilkan secara sejajar ataupun live menu. Nah, kita nggak butuh ada gambar titik-titiknya di situ, kita hilangkan. Ya. Lalu kita tambahkan link atau anchor di dalam LI-nya, sehingga dia akan membentuk seperti menu. Biasanya seperti itu. Mengelompokkan menu adalah tugas dari list item. Ya. Nah, itu best practice penggunaan UL, OL, dan LI. Jadi segala sesuatu yang ingin kita kelompokkan, baik itu berupa menu, ataupun konten hobi, konten tadi seperti makanan favorit, dan seterusnya. Berikutnya, berikan definisi singkat dengan menggunakan elemen dan seterusnya. Ya, ini karena ini penting untuk menjadi mudah untuk dikenal oleh screen reader gitu ya. Gunakan atribut bahasa pada elemen. Nah, ini juga tadi udah saya tunjukin atribut bahasa tuh ini maksudnya teman-teman. Ini ya. Ini language gitu ya. Tabel. Nah, tabel udah pernah kita bahas ya kemarin, sehingga di sini mungkin tidak akan saya terlalu detailkan. Gunakan elemen tabel untuk menyajikan informasi dengan bentuk tabel ya. Jadi tag dari tabel adalah seperti itu ya. Lalu scope untuk mengaitkan sel header dan sel data dalam tabel data. Nah, ini sebetulnya perintah scope di sini itu tidak akan terrender tidak akan terlihat perbedaan secara visualnya di halaman web. Ini sebenarnya hanya untuk keperluan tadi agar mudah dibaca oleh screen reader. Screen reader itu bagi penderita low vision gitu, nggak bisa ngelihat, matanya ada keterbatasan gitu ya. Dia hanya mengandalkan indera pendengar gitu. Jadi browser tuh ada yang punya plugin namanya screen reader. Nah, itu biasanya digunakan oleh saudara-saudara kita yang nggak bisa ngelihat gitu, tapi tetap ingin mendapatkan informasi dari sebuah website. Jadi nanti pluginnya itu akan membaca konten-kontennya gitu ya, kayak robot gitu dia baca. Nanti
Nanti dia bilang gini, misalkan Clive Floyd adalah dari kolom sekian. Nah, itu nanti dia yang screen reader yang bacain gitu. Jadi sekali lagi kalau dari segi visual ini tidak akan berdampak, tetapi akan sangat berdampak ketika kita menggunakan screen reader untuk para penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas yang ada hubungannya dengan mata gitu ya. Lalu oke, ini bisa kita teruskan, banyak sekali ini semuanya teori sebenarnya teman-teman. Ini teman-teman bisa baca. Nah, sekarang form. Ya, kita masuk ke dalam form. Dalam sebuah form selalu disediakan tombol submit. Oh ya, tadi ada yang nanya juga ya masalah tadi tugas ya tentang tombol submit ya. Jadi trouble di mananya tadi Mas? Trouble di JavaScript-nya ketika menampilkan error gitu ya. Jadi flickering, jadi kedip-kedip terus gitu ya. Errornya muncul tiba-tiba hilang, errornya muncul tiba-tiba hilang gitu, nggak bisa stay di situ gitu ya. Nah, itu dikarenakan kita menggunakan tipe type-nya yang submit gitu ya. Jadi biasanya kan kalau submit itu memang digunakan untuk mencari halaman tertentu, dia akan pindah gitu ya. Nah, untuk JavaScript sebetulnya karena nggak pindah halaman juga sih, sebaiknya memang diganti bukan dengan tipe submit, tapi dengan tipe button gitu ya. Nah, ketika diganti tipe button tuh sudah tidak muncul lagi flickeringnya gitu ya. Nah, berarti bukan best practice ya. Kalau di JavaScript memang bukan best practice ya. Tapi kalau di HTML ya memang best practice. Gitu. Jadi tergantung. Ini kan yang kita bicarakan baru HTML. Gunakan atribut alt pada gambar. Nah, ini udah pernah juga ya saya jelasin. Alt ini akan memunculkan teks ketika gambarnya memang nggak bisa ditampilkan. Kayak kemarin yang Son Goku gitu ya. Gambar Son Goku-nya kita rusak pad-nya. Akhirnya nggak muncul, tapi alternatif alt-nya ini masih bisa menampilkan teks gitu. Sehingga sekali lagi orang-orang yang punya keterbatasan atau disabilitas di indera penglihatannya dia tetap bisa mendapatkan informasi dari screen reader bahwa sedang menampilkan gambar Son Goku misalkan. Walaupun dia nggak bisa lihat gambarnya, tapi dia paham. Berarti si web ini dia bisa bayangin ada gambarnya gitu ya. Nah, seperti itu. Gunakan elemen label untuk mengaitkan label teks dengan kontrol formulir. Ini biasanya yang for itu teman-teman. Coba ya saya tunjukin. Kalau kita bikin form gitu ya. Ini pas kita bikin label gitu. Nah, itu ada for ya. Nah, for ini tuh nanti digunakannya ketika kita menggunakan input di sini nih, teman-teman. Input misalkan teks. Nah, kalau kita memberi ID di sini misalkan F nama, kalau di sini juga F nama gitu ya. Ketika kita mengeklik labelnya, dia akan otomatis kursornya pindah ke sini gitu ya. Jadi itu guna dari for. Nah, di sini gunakan elemen label untuk mengaitkan. Nah, mengaitkannya dengan cara memberi nilai pada for dan menyesuaikan dengan ID yang ada di input elemen yang lain gitu ya. Sebentar ini siapa terganggu ya sama. Mana tadi? Itu mana? Ceting terus. Gimana sih? Udah deh. Kita lanjut aja. Gunakan atribut judul untuk mengidentifikasi kontrol formulir ketika elemen label tidak dapat digunakan. Oke. Ya berarti name pada formulir gitu ya. Nah, ini sekarang kita beralih setelah tadi kita membahas tentang best practice di HTML. Sekarang kita akan bahas best practice di CSS ya, atau cascading style sheet. Format CSS. Semua dokumen CSS harus menggunakan 2 spasi untuk indentasi dan file tidak boleh memiliki 2 spasi tambahan atau white space. Gunakan tanda kutip ganda, gunakan
notasi steno hanya jika diperlukan beri spasi. Ya prinsipnya kayak gitu ya teman-teman. Prinsipnya bisa dibaca ya. Intinya kita menggunakan indentasi seperti ini, 2 spasi, 1, 2 gitu ya. Nah, ini juga 1, 2. Kalau di sini nggak boleh ada spasi. Ya. Nah, prinsipnya seperti itu. Gunakan tanda kutip ganda. Ya, kalau misalkan ada hal yang sifatnya membutuhkan tanda kutip gitu ya. Oke. Nah, ini fallback untuk browser lama ya, tapi ini udah jarang digunakan karena sekarang browser-browser sudah oke, teman-teman ini diingatin ya sama Pak Yudis, admin ya. Mohon teman-teman bisa segera mengisi daftar absen ya. Karena nanti jam 8:30 itu akan ditutup. Ini akan saya cari beberapa yang penting. Nah, ini contoh ya. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Ini harus ada spasi nih ya. Jadi ketika kita membuat titik 2, value-nya itu harus kita tambah spasi dulu. Ya, ini konvensinya. Aturannya seperti itu. Ya. Jadi nggak boleh langsung setelah tanda titik 2 langsung kita tuliskan nilainya ya, karena akan menyulitkan kita dalam mengidentifikasi mana atribut mana value gitu ya. Itu best practice-nya. Best practice-nya kalau kesana ke teori nanti kalau pas uji kom teman-teman suka ditanya sih sama asesornya. Misalkan best practice menuliskan CSS itu gimana? Menuliskan value-nya bagusnya ditambah spasi apa enggak? Nah, teman-teman harus bisa jawab ya gitu. Lalu untuk memisahkan antara satu kelas dengan kelas yang lain juga tambahkan tambahkan spasi di sini gitu ya. Dan di sini adalah jaraknya dua spasi dan seterusnya. Untuk hal-hal yang membutuhkan seperti pet ini membutuhkan tanda kutip ya tuliskan tanda kutip 2 gitu ya. Itu yang dimaksud di penjelasan yang sebelum kita baca tadi di sini. Ini. Lalu semua nama yang digunakan untuk ID, kelas, dan atribut harus menggunakan huruf kecil dan menggunakan tanda hubung apabila diperlukan pemisah gitu ya. Nah, ini ada contohnya mana yang buruk dan mana yang benar. Nah, yang bagus ya seperti ini. Ketika kita menggunakan 2 buah kata, maka penghubungnya itu bukan underscore ya untuk di CSS, beda dengan di PHP. Kalau di PHP bisa menggunakan camel case atau penghubungnya bisa menggunakan underscore. Tapi untuk di CSS itu beda teman-teman. Jadi menggunakan tanda strip kayak gini. Ya. Nah ini jelek ya karena 2 kata. Sebenarnya ini 2 kata tapi karena nggak ada penghubungnya gitu kita jadi bingung nih. Ya. Nah ini juga underscore tidak direkomendasikan karena CSS memang rekomendasinya menggunakan string. Berbeda dengan PHP. Komentar ya di CSS juga bisa memberikan sebuah komentar ya menggunakan ini slash asterisk gitu ya. Seperti halnya di script-script yang lain juga bisa ditambahkan komentar. Nah itu tadi sekilas tentang CSS ya, penulisan yang perlu kita lakukan secara konsisten, kita biasakan. Walaupun sama dengan HTML ya, CSS juga tidak terlalu rewel, nggak kayak PHP gitu ya. Dia masih sedikit toleran terhadap gaya-gaya penulisan yang berbeda gitu. Nah sekarang kita masuk ke PHP ini lebih harus diperhatikan karena dia sifatnya case sensitif teman-teman. Ya. Cara menulis yang nggak benar itu bisa berakibat ke error. Ya. Oke, tag PHP. Nah, tag PHP itu ternyata nggak hanya seperti yang apa yang kita pelajari ya, harus kita tuliskan tulisan PHP-nya kayak gini. Ternyata enggak ya teman-teman. Ternyata bisa juga tanpa tulisan PHP-nya. Nah, kita baca di sini. Tag pembuka harus berada pada barisnya sendiri dan harus diikuti oleh baris kosong. Nah, sebenarnya best practice-nya gitu.
setelah kita nulisin tag, dan ini harusnya ada spasi dan dikosongin dulu gitu ya. Nggak boleh langsung seperti ini. Ya. Walaupun kadang-kadang kita mau diboros banget. Boros apa namanya? Boros halaman gitu ya. Ya gimana lagi, memang sudah seperti itu aturannya, kita harus berusaha mengikuti aturan-aturan yang direkomendasikan ya. Jadi tambahkan spasi ya sebelum menuliskan keywords PHP-nya, lalu diberi jarak 1 baris dulu, baru kita bisa menambahkan statement-statement di dalam tag PHP-nya gitu ya. Lalu kita bicara tentang tag penutup nih teman-teman. Ternyata tag penutup itu tidak harus digunakan dalam file PHP. Ya, namun digunakan apabila ada kode PHP yang ditulis dalam HTML. Nah, selama ini kan saya selalu menggunakan tag penutup ya, karena PHP-nya saya sisipkan di dalam HTML, gitu ya. Itulah kenapa saya menggunakan tag penutup, sesuai dengan yang diinginkan di sini ya. Jika PHP-nya itu kita tuliskan di dalam tag HTML, maka kita menggunakan tag penutup. Tetapi jika PHP-nya itu berdiri sendiri, seperti kalau kita menuliskan program di framework kan seperti kemarin saya sudah demokan ke teman-teman, Code Igniter itu kan nggak campur aduk ya, HTML sendiri, CSS sendiri, lalu bahkan untuk database-nya juga kode sendiri. Nah, itu biasanya kita tidak membutuhkan closing tag seperti ini ya, karena PHP-nya berdiri sendiri tanpa ada HTML di dalamnya. Ya, jadi ini contoh yang benar. Jika memang file PHP itu tidak bercampur dengan HTML, kita nggak perlu closing tag ya, cukup opening tag seperti ini. Nah, ini salah ya, karena ada closing tag-nya, padahal dia nggak ada HTML. Tetapi sekali lagi, ketika kita menggunakan HTML, menyisipkan kode PHP di dalam HTML, justru kebalikannya, kalau kita lupa nutup closing PHP-nya, justru itu malah berakibat error gitu ya. Nah, tag pembuka dan penutup inline PHP ya. Nah, untuk yang inline, yang benar itu tag pembuka itu dan penutupnya berada dalam 1 baris. Seperti ini ya. Ini kan pembuka dan ini penutup. Ya, karena hanya ada 1 statement, ya kita sisipkan 1 baris. Ini yang contoh yang salah ya. Kita buatkan beberapa baris. Karena sekali lagi ini hanya 1 statement ya. Nggak perlu juga kita buatkan jadi berbaris-baris seperti ini. Tag pembuka pendek atau short opening tag. Maksudnya apa nih? Tag terbuka pendek sebagai tidak digunakan. Ini ya. Ini walaupun dijalankan nggak error, tapi nggak direkomendasiin teman-teman. Karena short opening ini dia menghilangkan keywords PHP-nya. Walaupun kalau dijalankan nggak error. Tapi nggak direkomendasiin. Kita harus membuatnya seperti ini. Ya. Nah, sekarang short echo. Ya. Echo tuh apa teman-teman? Yang biasa kita gunakan untuk menampilkan teks ya di PHP. Atau kalau diterjemahkan gemal gitu ya, tapi sebenarnya kita nggak perlu diterjemahkan echo jadi gemal gitu, karena memang ini sudah istilah yang baku dalam pemrograman, nggak perlu juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu, jadi aneh gitu ya. Sebaiknya digunakan dalam file PHP yang berada di dalam HTML inline ya, seperti ini ya. Nah, ini kalau yang bawah ini echo-nya nggak dituliskan ya, tapi langsung seperti ini ya. Itu boleh-boleh saja selama dia memang inline gitu ya, atau di dalam HTML. Nah, lalu akhir dari sebuah file atau biasa disingkat sebagai end of file, EOF gitu ya.
bagian ini menjelaskan bagaimana setiap file PHP harus diakhiri. Jadi karena file PHP-nya itu berdiri sendiri, nggak campur sama kode HTML, maka untuk menutupnya kita kasih komentar aja EOF gitu, atau end of file, ya. Daripada nggak ada penjelasan apapun untuk menandakan bahwa ini sudah selesai gitu. Oke, ini bisa kita skip. Nah ini komentar ya, komentar itu harus komentar satu baris harus menggunakan 2 garis miring ke depan. Nah, jika kita ingin membuat sebuah komentar di PHP gitu dan komentarnya hanya 1 baris, jangan kita gunakan yang ini ya. Kalau hanya 1 baris, gunakannya cukup ini. Tetapi kalau komentarnya lebih dari 1 baris atau multi baris berarti lebih dari 1 baris, kita gunakan cara yang kedua. Jadi nanti komentar-komentarnya di antara opening slash asterisk dan closing asterisk slash gitu ya. Kita bisa tambahkan berapa baris pun. Ya kalau banyak lebih bagus menggunakan cara yang kedua ini. Tapi kalau hanya 1 baris, gunakan cara yang pertama. Oke. Nah ini biasanya untuk menambahkan sebuah file agar bisa dibaca oleh halaman tertentu gitu, kita bisa menggunakan perintah include atau require once. Ya. Namun di sini biasakan selalu menggunakan include once atau require once. Jangan menggunakan include saja. Walaupun sebenarnya kita gunakan include saja pun nggak error ya. Tetapi rekomendasinya gunakanlah salah satu di antara itu, bisa include once ataupun require once. Jangan hanya include saja. Ya, walaupun sekali lagi, walaupun kita hanya menggunakan include saja pun tetap jalan gitu ya. Tapi itu tidak recommended. Nah, ini juga initasi di PHP hampir sama ya. Lalu penamaan variabel di PHP. Penamaan variabel harus menggunakan huruf kecil dan kata-kata harus dipisahkan oleh garis bawah. Itu kan beda ya. Kalau di CSS kata-kata dipisahkan oleh apa, Mas? Tadi strip ya, tapi kalau di PHP dipisahkannya oleh garis bawah. Beda-beda ya. Jadi itu harus hafalin. Kalau misalkan yang sedang kita ketikkan itu kode PHP, maka bikin variabelnya menggunakan underscore. Tapi kalau sedang menuliskan kode CSS, gunakannya string. Lalu variabel global harus dinyatakan 1 variabel per baris dan harus diindentasi setelah yang pertama. Ya, jadi nggak boleh nulis variabel berderet ke samping gitu ya. Tapi harus ganti baris. Itu rekomendasinya. Walaupun sekali lagi kalau dikompil juga nggak error gitu. Nah, khusus untuk konstanta gunakan huruf besar semua. Pemisah kata juga tetap dengan garis bawah ya. Jadi konstanta itu adalah variabel yang tidak bisa dirubah nilainya ya. Itu kita bisa menggunakan huruf besar semua. Ya. Kalau variabel kita gunakan justru malah huruf kecil. Ya, jadi bedakan mana konstanta dan mana variabel karena penulisannya berbeda. Pernyataan statement harus ditempatkan pada baris sendiri dan harus diakhiri dengan tanda titik koma. Nah ini ya, tanda titik koma ini jangan sampai hilang karena dia benar-benar rewel ya PHP itu. Lupa titik koma aja dia error, sensitif. Berikutnya penggunaan operator harus diawali dengan atau dan diakhiri dengan spasi gitu ya. Operator tuh ini saya tunjukin ya. Yang disebut operator tuh ini. Ini operator. Nah, harus diawali dan diakhiri dengan spasi. Diawali dengan spasi, diakhiri dengan spasi gitu ya. Diawali dengan ada spasi dan akhiri dengan spasi. Nggak boleh dempet-dempetan gitu ya. Akan menyulitkan untuk dibaca. Dan sebaiknya menggunakan tanda petik tunggal.
Nah, untuk array ya, untuk array gunakanlah tanda petik tunggal. Ini ingat-ingat aja ya. Karena sekali lagi walaupun menggunakan tanda petik double juga nggak error ya. Tapi khusus untuk array best practice-nya menggunakan tanda petik tunggal ya. Sebaiknya tidak menggunakan tanda petik ganda. Tinggal diingat-ingat aja. Oke, ini cara penulisan kode yang kurang tepat ya teman-teman. Karena perataan teks harus menggunakan spasi bukannya type gitu ya. Nah ini sengaja di type-typein gitu ya biar rata gitu ya. Nah itu kurang tepat. Kita harus menggunakan spasi saja gitu ya. Karena ini satu statement nggak perlu harus nggak penting juga harus sama sebaris gitu, nggak apa-apa sih nggak sebaris juga. Ini memaksakan untuk sebaris gitu nggak perlu dilakukan. Oke, nah ini masih penjelasan yang tadi. Lalu beralih ke function yang baru saja kita pelajari kemarin. Nama function harus menggunakan huruf kecil dan kata-kata harus bisa dengan garis bawah. Ya. Ini karena masih PHP, berarti menggunakan pemisahnya garis bawah ya teman-teman. Kayak seperti ini, function welcome message. Ya. Awalan fungsi harus dimulai dengan kata kerja. Contoh get, add, atau update, atau delete, atau convert gitu ya. Nah, silakan teman-teman pikirkan kata kerja yang lain yang bisa digabungkan dengan nama function kita. Tapi ini kok nggak ada kata kerjanya ya. Welcome itu berarti kata kerja gitu. Ya, anggaplah welcome itu kata kerja gitu. Pemanggilan fungsi tidak boleh menggunakan spasi antara nama fungsi dan tanda kurung. Ya. Kayak gini, nggak boleh ada spasinya, harusnya langsung. Ya, ini contoh yang benar kayak gini. Ya, nggak boleh ada spasinya. Lalu argumen itu parameter ya. Yang kemarin kita pelajari ada function dengan parameter, ada function tanpa parameter. Nah ini kita belajar penulisan argumen yang benar tuh kayak gimana. Tidak boleh menggunakan spasi sebelum tanda koma. Jadi antara satu argumen dengan argumen yang lain itu kan dipisahkan oleh koma ya. Nah sebelum koma tuh jangan dikasih spasi, maksudnya kayak gitu. Boleh menggunakan baris baru untuk argumen yang panjang. Sekali lagi kalau masih dimungkinkan untuk di baris yang sama tentu itu lebih baik. Kecuali kalau argumennya sangat panjang dan terdiri beberapa argumen ya mau nggak mau bisa kita gunakan baris yang baru gitu ya. Harus menggunakan satu kali indentasi untuk argumen di bawahnya. Ya, kalau ada yang di bawahnya kita tambahkan satu indentasi. Harus diurutkan dari yang paling dibutuhkan sampai argumen pilihan. Ya, kemarin kita udah belajar juga ya, ternyata parameter atau argumen itu ada yang default ya kan. Nah, argumen-argumen default itu biasanya ditempatkan di akhir gitu ya. Nah, yang paling dibutuhkan itu ditempatkan di awal-awal gitu ya. Seperti ini contohnya tuh ya. Yang udah ada nilai-nilai defaultnya itu di akhir. Sedangkan argumen-argumen yang memang paling penting itu di awal. Oke, fungsi return. Nah, penulisan return adalah function yang memberikan nilai value atau nilai balik gitu ya, return value. Sebisa mungkin segera ditampilkan. Variabel yang menghasilkan return value harus diinisialisasikan sebelumnya, harus diawali dengan baris baru, kecuali apabila function return berada di dalam control statement. Maksudnya gini teman-teman, ini kan kita mereturnkan movie ya, maka si movie ini harus dideklarasikan terlebih dahulu di atasnya. Ya sudah jelas ya, karena kalau belum ada pemberian nilai pada movie ya, apa yang mau di return gitu kan ya, pasti error. Tapi mungkin maksudnya adalah menginisialisasi. Misalkan kita ingin mau mengembalikan nilai string gitu, maka bisa kita inisialisasi dengan nilai string kosong gitu ya. Nanti baru di bawahnya diupdate seperti itu. Jadi
upayakan ada sebuah inisialisasi nilai dulu ya, entah itu nilai kosong atau string kosong ya. Yang penting ada inisialisasinya. Itu kaitannya dengan return value ya. Nah, sekarang keywords ya, keywords. Kata kunci harus diikuti oleh spasi. Misalkan if. Setelah menuliskan if, kita tambahkan spasi. Atau switch, setelah menuliskan switch, kita tambahkan spasi. For, do, dan seterusnya. Jadi jangan sampai terlalu rapat. Gitu. Lalu setelah tanda kurung buka tidak boleh diikuti dengan spasi. Nah, kalau tanda habis tanda kurung justru sebaliknya. Nggak boleh ada spasi, harus rapat. Gitu ya. Kayak ini, habis tanda kurung. Berarti ini seperti menuliskan argumen gitu ya. Setelah argumennya harus rapat ke sini. Nggak boleh ada spasinya. Gitu ya. Tanda kurung tutup tidak boleh diawali dengan spasi. Misalkan seperti ini. Ya, kurung tutup ini nggak boleh ada spasinya. Jadi harus rapat. Sama halnya dengan kurung buka. Ini kan nggak boleh ada spasi. Begitupun dengan kurung tutup. Tanda kurung kurawal harus kurung kurawal buka maksudnya. Harus diawali dengan spasi dan harus diikuti oleh baris baru. Nah, kebalikannya. Kalau kurung kurawal justru kebalikannya, harus diawali dengan spasi dan garis baru. Karena kurung kurawal itu penanda apa teman-teman? Blok ya, penanda blok sebuah function. Jadi bukan untuk menyisipkan argumen, tapi untuk menyisipkan instruction atau statement. Jadi justru kebalikannya harus garis baru dan tambah spasi. Gitu. Berbeda dengan kurung yang untuk menuliskan argumen. Masih tentang struktur kontrol ya. Struktur tubuh harus diindentasi sekali dan harus ditutup dengan kurung kurawal, tidak ada tulisan cepat. Gitu ya. Oke ya, nanti tinggal biasakan, ini masalah pembiasaan aja. Kalau teman-teman terbiasa menggunakan gaya penulisan program seperti ini, lama-lama juga akan terbiasa. Lalu biasakan menggunakan else if sebagai pengganti else spasi if. Walaupun dua-duanya bisa dijalankan ya. Else if dan else harus ditulis di antara kurung kurawal pada satu baris. Ini contohnya. Ya. Switch case. Switch case statement harus diindentasi sekali. Ya, ini masa-masa penulisan aja. Kayak ini. Indentasi sekali. Ya. Indentasi gitu ya. Biar terlihat mana hubungan parent and child-nya. Begitupun dengan for each ya teman-teman, bagian dari body atau ya isi dari sebuah for itu juga harus dilakukan indentasi gitu ya, masuk ke dalam, nggak bisa di sini langsung, jadi harus masuk ke dalam. Begitupun dengan try catch, sama harus masuk, harus ditambahkan indentasi dulu. Oke, kelas OOP dalam PHP juga ada istilah object oriented ya teman-teman, yang ditandakan dengan adanya kelas, objek, inheritance, dan seterusnya. Ya. Nah, nama kelas harus dimulai dengan huruf kapital. Seperti ini, contoh kelas user. Ya, U-nya gede. Tapi kalau variabel justru kebalikannya. Kalau yang kita maksudkan ingin membuat variabel justru nggak boleh pakai huruf besar, tapi huruf kecil. Tapi karena di sini ingin membuat kelas, maka kita gunakan huruf besar. Itu maksudnya. Jadi tolong dibedakan mana variabel, mana kelas, sehingga kita membuatnya dengan cara yang benar. Gitu. Berikutnya adalah properti dari sebuah kelas. Properti itu bisa kita anggap sebagai seperti variabel ya dalam sebuah kelas. Penamaan variabel harus mengikuti standar yang ada. Harus menetapkan visibilitas dari variabel. Visibilitas itu maksudnya ini. Visibilitas dari variabel itu ada 3 macam. Ada yang public, protected, ataupun private. Public itu artinya bisa diakses dari kelas yang berbeda. Ya. Sedangkan kalau
dari seluruh kelas maksudnya, bisa diakses dari seluruh kelas, atau masuk kelas yang berbeda bisa mengakses sebuah variabel yang dideklarasikan secara publik, ya. Dan kebalikan dari public itu adalah private. Private itu hanya bisa diakses oleh instan yang ada di dalam kelas yang sama, gitu. Jadi dia hanya bisa dipanggil di kelas yang sama. Dari kelas yang di luar itu nggak bisa, gitu ya. Sedangkan kalau protected itu bisa diakses di dalam protected itu ya ter, ini ya istilahnya nggak se public, tapi juga nggak terlalu private, gitu ya. Bisa kita atur hak aksesnya, gitu ya, melalui uh, melalui pembuatan function yang ya, bukan function, metode ya. Kalau dalam kelas itu terminologinya bukan function tapi metode. Tapi karena kita belum sampai ke pembahasan tentang kelas, nanti ada ya. Baru nanti kita akan coba membicarakan apa itu public, protected, dan private, gitu ya. Tapi karena kita belum sampai pembahasan di sana, nanti yang jelas setiap kali kita membuat sebuah atribut dalam sebuah kelas, kita harus tentukan level aksesnya, apakah public, protected, atau private. Jangan sampai kita biarkan sebuah variabel di sebuah kelas atau atribut sebuah kelas itu tanpa memiliki level akses. Walaupun kalau secara default itu nanti dia akan dianggapnya sebagai private, gitu ya, kalau nggak dikasih tahu level aksesnya. Nah, ada juga yang disebut sebagai properti dari metode. Ada properti, ada metode, gitu ya. Jadi di sini properti dari kelas dan metode dari kelas maksudnya. Bukan properti dari metode, judulnya salah. Metode dari sebuah kelas, gitu. Jadi ada properti dari kelas, ada metode sebuah kelas. Kalau metode itu seperti function ya teman-teman, kalau properti itu seperti variabel. Hanya saja ini terminologinya beda. Ini adalah terminologi object oriented programming, gitu ya. Tapi kalau teman-teman masih bingung, anggap aja metode itu kelas dan properti itu anggap aja sebagai variabel. Nah, penamaan metode harus mengikuti standar penulisan fungsi, itu kan mirip ya. Karena memang metode sebenarnya fungsi, tapi dalam object oriented programming. Harus menetapkan visibilitas dari metode. Sama ya, metode juga harus kita tentukan visibilitasnya. Apakah public, apakah protected, ataukah private. Jadi jangan dibiarkan tanpa level akses. Harus mengikuti penamaan variabel yang standar. Harus menyertakan tanda kurung. Instans sebuah kelas. Jadi kelas itu biasanya dibuat dianggap sebagai sebuah blueprint atau template. Tetapi nanti yang akan digunakan adalah objek yang diambil dari kelas tersebut. Nah, yang dimaksud dengan objek itu adalah ini, instansiasi, kayak gini ya. Ini adalah kelasnya, kita akan membuat sebuah, ini adalah kelasnya, ini kelasnya. Kita akan membuat sebuah instan dari kelas ini bernama ini, gitu ya. Jadi kelas itu bisa kita anggap sebuah cetakan, dan ini adalah objek yang dihasilkan dari cetakan ini, gitu ya. Sekali lagi, pembahasan tentang kelas ini nanti akan kita pelajari lebih mendalam di materi-materi berikutnya. Ya, jadi ini hanya sekedar masalah penamaan dan penulisan saja, belum ke logiknya ya. Best practice untuk PHP. Ini tadi udah nih masalah variabel ya. Ini udah diulang-ulang kenapa ya? Nah, penanganan galat. Nah, ini ya penanganan galat nih, saya rasa justru sesuatu yang sangat penting untuk teman-teman ketahui. Kita langsung aja ya ke sini, ke praktikum ya, yang ingin saya tunjukkan tadi di awal. Galat atau error ya teman-teman, error yang sering kita jumpai ketika kita bekerja dengan form, terutama
hal-hal yang berkaitan dengan penanganan form yang berupa numerik gitu ya. Sebagai contoh, misalkan kita buat program baru di sini. Di htdoc ya, karena PHP ya teman-teman. Di SAM, lalu di htdoc gitu ya. Lalu di JWD 9 misalkan. Oke, di sini kita buatkan index.php. Kita buatkan standar markup-nya cepat-cepat aja ya. Nah, ini kita langsung buat formnya, biar bisa langsung didemokan gitu ya. Form, misalkan ke proses.php. Kalau di sini ada sebuah label. Kalau di label itu biasanya ada input text. Kalau ada submit ya. Kita misalkan ingin membuat sebuah program yang bisa mengolah angka gitu ya. Di sini berarti bilangan, inputkan bilangan. Kalau ini kita beri nama F bil gitu, F bilangan. Di sini adalah submit-nya. Submit itu value ya pakainya. Value submit. Nah, jangan lupa di sini kita menambahkan apa? Metode ya. Metode post. Nah, ini kita jalankan teman-teman. Nggak perlu dihias-hias pakai style sheet ya, biar cepat aja. Oh ini ya, matiin aja deh. Localhost. Ini adalah JWD 9. JWD 9. Nah ini ya. Ini kalau kita klik dia akan error karena dia akan mencari halaman bernama proses PHP yang belum kita buat. Nah sekarang kita buat halaman proses PHP-nya teman-teman. Proses.php. Nah di sini kita tambahkan lagi HTML5. Nah anggaplah kita ingin membuat sebuah program sederhana. Jadi ketika ini di bilangan ini dimasukkan 6 gitu ya. Ketika kita submit dia akan membuat perulangan 6 kali tulisan halo gitu ya. Nah, berarti di halaman proses sini ya, kita tambahkan kode PHP-nya. Lalu kita deklarasikan sebuah variabel, misalkan bilangan. Bilangan itu kita dapatkan dari mana? Post gitu ya. F bilangan. F bilangan. Nah, setelah ditangkap, kita lakukan proses perulangan di sini, for i sama dengan 0, lalu i masih lebih kecil dari bilangan. Lalu i plus gitu ya. Nah, lalu kita tampilkan tulisan echo, halo, gitu ya, echo. Itu echo, halo. Ya. Setelah halo, kita kasih baris bawah gitu ya. Nah, kita coba dulu ya, apakah ini berhasil apa enggak. Nah, misalkan kita masukkan nilai, aduh ini mana sih? Masukkan nilai 5.
Sini ada yang salah ya. F bilangan. Jadi masukinnya F apa ya? F bill ya. F bill. Ya. Di sini juga harusnya F bill. Oke, kita ulang lagi. Nah, itu ya. Dia akan melakukan pengulangan tulisan hello sebanyak 6, 1, 2, 3, 4, 5. Karena yang kita inputkan tadi 5. Ya, kalau misalkan 7, dia akan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia bisa tahu seperti itu, bisa melakukan hal seperti itu maksud saya, karena memang nilai yang diinputkan dianggapnya sebagai angka. Namun teman-teman, apabila di sini ada menginputkannya bukan angka, misalkan huruf lain gitu ya, T atau apa gitu ya, misalkan 7 gitu ya, maka apa yang terjadi? Ya, dia akan terjadi error. Ya. Karena tulisan string yang akan disimpan ke bilangan, dan bilangan di sini dia nggak paham, dia akan mengulang seberapa kali gitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang disarankan untuk kita sebelum melakukan proses, kita mengecek terlebih dahulu agar memastikan nilai yang diinputkan adalah bilangan gitu ya. Jadi kita bisa lakukan pengecekan menggunakan apa ya kalau nggak salah. Is numeric gitu ya, kalau nggak salah gitu ya. Ini di bawah mau. Ya. Seperti itu. Bilangan. Nah, kita pastikan dulu bahwa yang diinputkan oleh user adalah bilangan. Nah, kalau bukan, maka kita lakukan penanganan di bagian else-nya. Kita tuliskan di sini nilai yang diinputkan harus bilangan. Gitu ya, ini salah satu penanganan untuk memastikan yang diinputkan adalah numerik. Tapi kita coba aja ya, karena saya udah cukup lama ya. Koma di back. Sorry. CWD 9. Oke, misalkan tadi kita coba angka dulu ya. Nah, itu masih bisa. Coba kalau kita coba dengan huruf. Nah, nilai yang diinputkan harus bilangan. Nah, jadi tidak akan terjadi error karena kita sudah memberikan sebuah penanganan. Nah, itulah best practice ketika kita menggunakan form, dan formnya itu yang berkaitan dengan angka. Ya, kita harus melakukan sebuah penanganan seperti ini, teman-teman. Ini wajib ya. Karena jangan sampai memberikan kesempatan atau ruang kepada user untuk mengisi sesuatu yang salah gitu ya. Karena nanti pun akan menghasilkan output yang salah gitu ya. Bahkan mungkin aja tampil pesan-pesan error. Nah, itu akan tidak baik bagi pengalaman si pengguna program ya. Kalau dia mendapatkan tulisan error di halaman web kita, kan dia akan, wah, nggak menyenangkan nih di web ini, banyak bugs-nya gitu ya. Nah, sehingga kita harus bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut ya. Salah satunya di form adalah hal seperti itu. Dan tadi juga di video udah saya tambahkan juga kemungkinan yang lain adalah ketika dia tidak bisa menangkap ini ya variabelnya karena diakses secara langsung, bukan melalui form gitu ya. Jadi silakan nanti dipelajari lagi video-videonya bagaimana ketika kita bekerja dengan form untuk mengantisipasi kemungkinan error dari penggunaan form ya. Oke, nah itu tentang penanganan galat atau error ya, khususnya tadi di bagian form. Berikutnya, penanganan error adalah proses menangkap kesalahan pada program untuk diambil tindakan yang sesuai.
seperti tadi ya, kita berusaha mengidentifikasi kemungkinan terjadinya error dengan mengambil tindakan preventif di awal agar error itu tidak terjadi. Metode penanganan error menggunakan function die, menulis fungsi penanganan error tersendiri atau error reporting. Ya. Function die ini biasanya sering digunakan ketika gagal melakukan koneksi gitu ya. Jadi gagal melakukan koneksi sehingga langsung digunakan function die sehingga program seolah-olah langsung white space, ngeblank gitu ya, nggak bisa diakses lagi. Tapi ini kurang bagus ya teman-teman. Penanganan error dengan menggunakan die. Kalau untuk debugging nggak apa-apa deh ya. Tapi kalau untuk ditampilkan white space ke customer atau ke user itu kurang bagus ya. Jadi dia juga akan kok halamannya putih bersih kayak gini gitu. Nah seharusnya tadi dengan menampilkan pesan-pesan yang humanis gitu biar dia tahu apa yang harus dilakukan. Sebagai contoh juga yang tadi ini ya menampilkan dengan cara seperti ini itu juga kurang bagus ya. Harusnya pesan ini, pesan nilai yang diinput harus bilangan itu munculnya bukan di halaman proses PHP tetapi di halaman yang sama di sini. Jadi kita redirect dulu pesannya, kebalikin ke halaman indeks, lalu tulisannya di atasnya sehingga dia akan mendapatkan pesan error dan langsung dia bisa segera merubah inputannya. Caranya gimana itu ada di video, tapi kita coba ya sekarang cara memperbaikinya kita tambahkan di sini. Daripada kita menampilkan errornya di halaman proses, sebaiknya kita redirect user kembali lagi ke halaman indeks. Itu dengan menggunakan perintah header. Header seperti ini teman-teman. Lalu location ya, location. Lalu nama halaman yang ingin dituju tadi apa namanya? Indeks kan ya. Halaman depannya itu namanya index.php kan gitu. Nah, lalu kita ingin mengirim parameter. Kita ingin mengirim parameter tulisan error ini. Jadi si error ini sebaiknya kita tampung dulu dalam sebuah variabel namanya error message misalkan ya. Error message sama dengan ini. Nilai yang diinputkan harus bilangan. Itu misalkan. Nilai yang diinput harus bilangan. Nah, variabel inilah yang akan kita lempar ke halaman indeks. Ya. Nah, cara melemparnya gimana? Di sini kita tuliskan nama variabelnya, misalkan error message, ya. Lalu sama dengan ini. Ya. Error message sama dengan error message, gitu ya. Nah, tapi di halaman indeks PHP-nya, atau kita coba di sini ya. Oh enggak. Ini kalau kita coba justru sekarang malah error, teman-teman. Saya simpan dulu. Oh, belum error ya, karena belum ditangkap gitu ya. Tapi mari kita coba ya. Kalau misalkan ini saya isi huruf. Nah, dia langsung balik lagi ke halaman indeks. Misalkan ya, saya ulang. Tadi kan ditampilkan di halaman proses.php ya. Nah, teman bisa lihat di sininya ya. Nanti bukan halaman proses.php tetapi langsung ke indeks. Tetapi sambil membawa parameter ini, error message. Nah, parameter error message ini yang harusnya kita tampilkan di sini ya. Oleh karena itu di sini di halaman indeks, sini ya di halaman indeks, di atas form gitu ya. Kita ingin menangkapnya misalkan dengan menampilkan echo gitu ya. Atau kita tampung di variabel dulu ya biar rapi.
Tapi harus tambahkan tag PHP-nya dulu. Nah, ini saya buat error dulu ya, biar nanti teman-teman bisa paham kenapa nanti ini error. Lalu kita perbaiki errornya. Ini error message. Error message kita dapatkan dari fungsi get ya. Kalau dari form itu post, ini kali ini dari sebuah link redirect, kita menggunakan yang get error message. Lalu kita ekokan, echo error message. Saya cek dulu ada chat yang ada ya. Oke, kita akses lagi ya. Nah, ini akan terjadi error ketika kita mengetikkan indeks PHP di sini. Nanti saya jelaskan errornya kenapa. Nah, itu ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini akan terjadi error undefined error message. Kenapa undefined error message? Ya, karena error message ini itu kan adalah sebuah parameter yang dilemparkan dari halaman process.php secara redirect. Tetapi kan kali ini kita belum mendapatkan balikan dari halaman proses gitu kan, karena baru saja mengakses halaman indeks gitu. Kita belum mendapatkan balikannya. Kita akan mendapatkannya setelah kita menekan tombol submit misalkan gini. Nah, baru dapat nih nilai yang diinputkan harus bilangan, ya kan? Nah, sampai sininya udah benar, tapi gimana untuk mengantisipasi ketika baru pertama kali mengaksesnya biar nggak muncul error kayak gini? Nah, di sini harus kita tambahkan pengecekan lagi, teman-teman ya. If is set gitu ya. If is set get error message. Gitu ya. Jika variabel error message itu didapatkan, barulah kita tampilkan errornya. Kalau nggak ada ya jangan, nanti error malahan gitu. Nah, itu maksudnya ya. Sekarang kita coba, harusnya udah nggak ada error. Kalau semuanya berjalan dengan lancar. Gitu ya. Nah, itu ya, udah nggak ada error. Errornya udah nggak ada. Kalau kita tambahkan tulisan bukan angka, dia akan dibalikin lagi ke halaman yang sama, tapi plus ada errornya. Pesan error, bukan error dari sistem, tapi ini error yang memang kita buat sendiri. Nilai yang diinputkan harus bilangan. Berarti nanti si penggunanya, oh berarti saya harus inputin bilangan, nggak akan inputin huruf lagi kan gitu. 7. Nah, seperti itu. Jadi sudah nggak ada error. Nah, itulah penanganan dari form ya teman-teman, best practice-nya kayak gitu. Jadi kita harus bisa mengantisipasi error-error, menangkap error, dan membetulkan error. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Waktunya sudah jam pukul 8. Teman-teman bisa baca lagi ya modul-modulnya. Nah, di situ semuanya berkaitan dengan teoritis, bagaimana kita bisa menulis dengan kaidah yang betul, kaitannya dengan indentasi, lalu besar kecil huruf, dan seterusnya ya. Jadi itu banyak hafalan yang harus teman-teman lakukan. Jadi, oke. Tadi saya udah lapor ya ke Pak Yudis untuk jangan lupa membuka link tugasnya. Nanti teman-teman silakan dicek apakah link tugasnya sudah ada atau belum. Kalau belum, boleh report ke saya biar nanti saya bisa koordinasi lagi dengan beliau ya, agar nanti tugasnya bisa segera diakses. Oke teman-teman, kalau nggak ada yang ingin tanya, ada nggak ya? Yang ingin tanyakan dulu nggak? Saya kasih waktu nih. Oke, ada ya. Jadi saya stop share. Silakan teman-teman aktifkan webcamnya ya. Kita akan screenshot gitu ya. Tapi sebelum screenshot saya full screen dulu, lalu gallery. Nah, ini belum tampilin semua videonya. Ya udah deh, nggak apa deh. Oke, saya hitungan 3 ya. Ini hanya satu halaman nih. 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman.
Tapi jangan di close dulu, sebentar saya mau simpan dulu hasil screenshotnya. Oke. Nah, jadi teman-teman dari sekarang nih udah pertemuan ke-9, udah mulai harus mencicil skill-skillnya harus diperkuat karena nanti di akhir pertemuan ke-15 akan ada uji kompetensi ya dari BNSP. Jadi teman-teman kan ingin biar bisa lulus di uji kompetensinya dapat sertifikat dari BNSP. Sertifikat itu bisa teman-teman gunakan untuk banyak hal ya. Untuk dokumen pendamping ijazah bisa, kalau untuk melamar pekerjaan juga bisa karena diakui itu sertifikatnya. Terus juga untuk ke MBKM ya bagi teman-teman yang mau magang sebagai bentuk kompetensi di tempat perusahaan nanti bisa teman-teman gunakan. Jadi mumpung nih ya mumpung masih banyak waktu, teman-teman masih punya kesempatan beberapa minggu, teman-teman mulai dilatih dari sekarang karena kalau dadakan itu nggak optimal hasilnya teman-teman. Nanti yang harus teman-teman kuasai itu bisa bikin program, bisa nambah data ke database, mengubah data dan menghapus data. Dan seperti ini nanti fokus pertemuan-pertemuan terakhir setelah ini adalah semuanya ke sana, ke database gitu ya. Jadi lebih konsentrasinya lebih dikuatkan lagi. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, jika ada yang ingin hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ya teman-teman bisa menghubungi saya atau berdiskusi di grup kelas C. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.